Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini Doni Prey, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Action figure apa yang akan gue review hari ini? Yuk langsung kita figure out this figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure yang pasti para subscriber gua nanya-nanya terus ya sampai sekarang. Tapi sebelum gua review, gua mau pantun dulu nih. Jalan-jalan ke pasar bareng Bini. Sampai sana, Bini dikejar-kejar orang karena maling singkong. Action figure apa yang akan gua review hari ini? Yang akan gua review hari ini adalah SHM Kong. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan langsung unboxing figurnya. Dan bisa teman-teman lihat, sebenarnya gue kalau dari desain box kurang begitu kurang begitu suka sama desainnya. Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, warna-warni banget. Gue tahu maksudnya Bandai bikin warna-warni kayak gini karena memang waktu mereka bertarung itu ada di kota Jepang kayak gitu kan. Dan di Jepang itu kan ceritanya kotanya itu kayak warna-warni, banyak lampu-lampu kayak gitu kan. Tapi kalau dibikin kayak gini tuh kesannya si Kong ini ceria, bahagia kayak gitu, agak aneh aja sih. Gue kurang begitu suka ya sama desainnya. Dan yang uniknya lagi, di bagian belakangnya kelihatan isi Kongnya seperti ini. Ini menurut gue unik sih ya. Untuk buka figur ini sendiri kita dari atas atau dari bawah, tapi kita buka dari atas aja. Seret, 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 seret. Nah, jadi di sini kita dapat manual instruksi yang sangat sederhana sekali. Dan tentu saja kita dapat figurnya yang di blister. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Jadi inilah dia semua yang kita dapetin di paket figur ini. Pertama kita dapat head sculpt Kong yang lagi terbuka mulutnya kayak gini, muka Kong yang lagi biasa aja, tangan Kong yang lagi kebuka seperti ini, pasang tangannya menggenggam, sepasang tangan untuk megang kapak, tangan Kong yang biasanya dipakai dia untuk berjalan, jadi jari-jarinya tuh kayak kelipat kayak gini teman-teman tuh, seperti itu ya, dan kapak seperti ini. Sekarang gua mau bahas sedikit tentang si detail kapaknya ini. Menurut gua ini untuk detail kapaknya menurut gua sangat bagus banget ya. Bandai melakukan pekerjaan terbaiknya ya di action figure ini. Untuk di bagian scope-nya ini bener-bener keren banget ya. Bagus banget sih scope-nya. Terus ada gradasi warnanya juga ya. Jadi di sini tuh warna coklat muda, di bagian sini tuh coklat gelap ya. Nah, untuk di bagian kapaknya di sini ada cakranya. Jadi untuk ini tuh dilapisin sama cakra gitu. Gue kebanyakan nonton Naruto kayaknya ya. Nah, ini tuh emang ada energinya kayak gini ya. Cuma menurut gue kurang nyala aja gitu ya warna ininya, warna energinya itu. Tapi overall untuk detailnya ini menurut gua bagus banget sih. Sekarang kita lihat untuk detail untuk di figur ini. Pertama ya, kita lihat dari head sculpt wajahnya ya. Untuk kalau seandainya head sculpt itu Bandai udah nggak diragukan lagi ya soal detail-detailnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk di bagian mata ini bener-bener wow. Ini bener-bener rapi banget ya. Untuk hidungnya, mulutnya. Jadi untuk di bagian scope dan cat untuk di bagian mulutnya ini juga dibuat dengan sangat rapi oleh Bandai. Sampai di bagian dalam giginya tuh pun dibuat dengan sangat bagus ya. Nah, terus di bagian ujung gigi paling ujung itu yang atas itu ada kayak lobang ya, ada kayak item-itemnya. Mungkin karena nggak sikat gigi ya, jadi ada beberapa lobang-lobang di bagian giginya. Tuh ada item-itemnya gitu di bagian atas giginya. Di bagian dalamnya kayak lidahnya juga dibikin dengan sangat bagus ya. Jadi ada kayak gradasi warnanya. Yang paling gua suka di sini adalah dia ngecat giginya itu per gigi ya. Jadi kelihatan mana gigi, mana lidah ya, mana mulut. Ini bener-bener gua acungin jempol ya buat Bandai. Dan untuk di bagian sampingnya di sini ada detail telinganya. Dan untuk scoop di bagian seluruh badannya juga sangat bagus ya dibuat sama Bandai. Di sini ada kayak cakarannya kayak gitu. Nah, ini untuk scope-nya ini bener-bener bagus banget sih ya tuh. Kayaknya scope kayak gini Mezco bootleg juga bisa bikin sebenarnya ya. Nah, kayak Neka sama Mezco bootleg yang gua review ya, ini
ya untuk bagian scoop mirip-mirip sebenarnya. Mereka juga bisa bikin sebenarnya ya tuh. Catnya ya cat khas Bandai lah, tapi entah kenapa ya di sini agak minyakan ya, terutama di bagian dadanya menurut gua kurang gimana gitu ya di bagian sini ya, karena berminyak itu jadi kelihatan mainan KW kayak gitu ya. Nah, di sini bagian kakinya ya dibuat dengan sangat bagus juga scoopnya. Sekarang kita coba Kong ini untuk pakai kapaknya, kapak naga geni 212 ya. Pertama kita cabut tangan yang pertama, ganti dengan tangan yang untuk pakai kapak seperti ini. Jadi tangannya ini agak sedikit fleksibel ya di bagian jarinya tuh, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pasang dengan gampang seperti ini. Nah, sudah jadi deh. Jadi ini dia penampakan Kongnya kalau udah dipakai kapak. Sekarang gue mau cek untuk artikulasi untuk di figur ini. Jadi untuk bagian kepala dia bisa ke kiri, ke kanan sedikit banget ya. Untuk ini juga dibantu sama lehernya ya. Ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh, nggak bisa terlalu banyak ya karena kehalang sama dagunya. Ada artikulasi juga di bagian leher memungkinkan pergerakan kepalanya si Kong menjadi lebih baik. Jadi bisa digerak-gerakin seperti ini juga. Tangannya cuma bisa lepas. Tangannya cuma bisa diangkat segini jauh doang. Ada sedikit butterfly joint di sini. Bahunya juga bisa diputar seperti ini. Jadi untuk di bagian bicepnya dia cuma bisa diputar sedikit banget kayak gini teman-teman ya. Tuh, nggak bisa 360 derajat karena untuk di bagian pundaknya bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi ada penyangganya di sini. Jadi dia nggak bisa diputar 360 derajat. Di bagian sikunya ini double joint ya. Jadi di sini ada tuh. Jadi pertama dia bisa tuh gampang lepas. Aduh, ini gampang lepas ya. Gua nggak tahu ini Bandai makin hari makin payah banget kualitasnya ya. Jadi sikunya bisa ditekuk segini jauh aja. Lengannya bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Bagian dadanya bisa digerakin ke kiri, ke kanan seperti ini. Bisa digerak-gerakin juga sedikit seperti ini. Dan untuk di bagian sini juga bisa digerakin ke kiri, ke kanan dan bisa diputar-putar juga seperti ini. Tangannya bisa ke depan dan bisa ke belakang. Jadi bisa ke belakang segini jauh tapi jelek banget ya karena ada gap yang sangat besar di bagian sini. Dan ke depan segini jauh. Pinggangnya bisa diputar tapi sedikit banget ya. Bisa ngangkang segini jauh ya. Wow, maksimal banget. Di pahanya bisa diputar seperti ini. Lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Nah, uniknya untuk di bagian Kong di bagian kaki bawahnya. Jadi di sini pertama ada artikulasi di bagian sini dan ada artikulasi juga di bagian bawahnya ke sini. Kakinya bisa diputar ke kiri, ke kanan, bisa digerak-gerakin kayak gini juga. Bisa ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh. Jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Dan untuk tinggi figur Kong ini adalah sekitar 15 cm. Jadi ini dia perbandingan tingginya dengan Mezco King Kong Bootleg, Mega Kong tahun 1933 dan McFarlane Gorilla Grodd. Dan jujur ya, untuk kesan pertama gue waktu pertama unboxing figur ini adalah ini figur kecil banget ya. Karena figur-figur King Kong yang gue punya itu udah segede-gede gini. Jadi pas gue buka si SHM King Kong ini, kok ini kecil banget ya. Jadi menurut gue agak ini aja sih, agak kurang aja sih ya. Tapi overall dari semua action figure ini yang paling bagus artikulasinya si SHM Kong ini. Nah, kalau menurut teman-teman King Kong yang paling bagus adalah buatan yang mana? Tolong tulis di komen. Oke, teman-teman, jadi sekian review gua hari ini SH Monster Art Godzilla vs Kong dari film Godzilla vs Kong tahun 2021 buatan Bandai Spirit. Nah, untuk keunggulan SH Monster Art King Kong ini dibandingkan dengan merek-merek sebelah ya. Jadi untuk artikulasinya ini menurut gua ini yang paling bagus artikulasinya. Tapi untuk kekurangannya sendiri adalah figur ini paling kecil di antara King Kong buatan lainnya ya. Dan untuk harganya sendiri di sini gua dapatin harganya 1.450.000 dan ini kondisi baru. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli action figure ini gua taruh linknya di bagian bawah. Oke? Nah, dan buat teman-teman yang udah nonton ya terima kasih banget. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.